Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Jazuli dari kelas SI 2020A Universitas Negeri Surabaya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu standarisasi jaringan komputer. Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi jaringan komputer ini yaitu ada tiga. Yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Dan yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Dalam standarisasi ini, ada atau terdapat model OSI yang terbagi menjadi dua, yaitu host layers dan media layers. Di dalam host layers, terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada application layers, yang kedua presentation layers, yang ketiga session layers, dan yang keempat ada transport layers. Kemudian ada media layers yang terbagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama network layers, yang kedua data link layers, dan yang ketiga physical layers. Pertama kita masuk ke application layers, yaitu interface yang berfungsi sebagai penghubung antara user dan komputer. Contoh dari application layers ini yaitu ada 5. Yang pertama ada telnet, yang merupakan program yang disediakan untuk memungkinkan seseorang user untuk mengontrol sebuah mesin dari mesin lain. Yang kedua ada FTP, yaitu suatu program yang digunakan untuk mengirim suatu file dari host ke host lain. Yang ketiga ada DNS, yaitu merupakan layanan di internet untuk jaringan yang menggunakan TCP/IP. Layanan ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dengan nama bukan dengan menggunakan alamat IP. Yang keempat ada SMTP, yang merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk pengiriman email. Dan yang terakhir ada SNMP, yang merupakan sebuah protokol standar suatu industri yang digunakan untuk memantau dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet. Kemudian ada presentation layer yang fungsinya menyediakan sistem penyajian data ke application layer, menyediakan sistem pembentuk kode, menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda, menyediakan layanan translation, dan yang terakhir menyediakan layanan untuk compression, decompression, encryption, dan decryption. Beberapa contoh aplikasi yang bekerja pada layer ini yaitu JPEG dan MPEG. Kemudian ada session layer yang fungsinya mengkoordinasi jalannya komunikasi antar sistem, melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antara sistem aplikasi, dan yang terakhir mengendalikan dialog antar device atau node. Beberapa protokol yang bekerja pada layer ini yaitu Remote Procedure Call, Structured Query Language, Network File System, X-Windows, dan Apple Talk Session Protocol. Selanjutnya ada Transport Layer, yang fungsinya untuk penguasaan data upper layer ke dalam bentuk segmen, pengiriman segmen antar host, penetapan hubungan secara logika antar host, pengirim, dan penerima dengan membentuk virtual circuit. Beberapa protokol yang bekerja pada transport layer, yang pertama ada ATP, yang kedua ada NetBEUI, yang ketiga ada SPX, dan yang keempat ada TCP. Selanjutnya ada network layer, yang fungsinya melakukan mekanisme routing, mengelola sistem pengalamatan logika terhadap jaringan komputer, dan mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah paket. Beberapa jenis paket dalam data layer ini, yang pertama ada paket data, yang kedua ada route update data, yang ketiga ada DDP, yang keempat ada IP, yang kelima ada IPX, dan yang keenam ada NetBEUI. Kemudian ada data link layer, yang fungsinya menjamin pengiriman data ke media yang tepat, menerjemahkan pesan dari network layer dalam bentuk bit di physical layer untuk dikirim ke host lain, membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame, dan menambahkan sebuah header berupa alamat hardware.
Data link layer ini terbagi atas dua sublayer. Yang pertama ada LLC dan yang kedua ada Media Access Control. Kemudian yang terakhir dalam model OSI ini yaitu ada physical layer yang fungsinya melakukan pengiriman dan penerimaan bit, menghubungkan berbagai media komunikasi, dan menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mechanical procedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antara sistem secara fisik. Kemudian keuntungan dari model OSI ini yaitu yang pertama mengadakan standarisasi interface, yang kedua mengurangi kerumitan dalam perancangan, yang ketiga memberikan pengertian secara umum dan bukan secara terperinci, yang keempat atau yang terakhir yaitu perubahan di suatu lapisan tidak mengganggu lapisan lain. Kemudian masuk ke model DoD yang terbagi menjadi 4, yaitu ada application, host-to-host, internet, dan network access. Yang pertama yaitu application layer yang merupakan lapisan paling atas. Protokol yang berfungsi dalam lapisan ini yang pertama ada Telnet, yang kedua FTP, yang ketiga SMTP, yang keempat ada TFTP, dan yang kelima ada DNS. Yang kedua ada host-to-host layer. Protokol yang bekerja pada layer ini ada dua. Yang pertama ada TCP dan yang kedua ada UDP. Ketiga ada internet layer. Protokol yang bekerja pada layer ini ada 6. Yang pertama ada IP, kedua ARP, yang ketiga RARP, yang keempat BOOTP, yang kelima ada DHCP, dan yang keenam ada ICMP. Dan ini yang terakhir ada network access layer yang fungsinya untuk pengiriman data dengan berbagai media yang berbeda. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.